Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan yang sudah menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya cahaya. Ya. Jadi apakah cahaya yang membentuk api atau api yang membentuk cahaya? Ketika engkau bermain-main dengan Suryo Konto, nggak pakai L, Suryo Konto aja. Suryo Konto, tahu kan Suryo Konto? Kaca yang ditaruh di bawah sinar matahari dan akhirnya bisa membakar kertas. Nah, kan cahaya, kalian belum tahu cahaya matahari. Di tengah-tengah matahari ada apa? Apakah matahari itu cahaya atau api yang besar sehingga menjadi source atau sumber. Kalau kita menyebut Sang Maha adalah cahaya, nah itulah, untuk membuat sebuah elemen cahaya dibutuhkan api. Makanya yang mencontohkannya Petromak lebih gampang, lebih simpel. Tinggal yang itu terbiasa dengan sesuatu itu taktis dan praktis. Nah, nggak muter-muter. Makanya yang nggak punya guru. Nah, Del kumandel nasihati yang sudah teliti. Benar. Siapakah guru yang? Lalu yang jawab nggak ada gurunya. Wah, yang harusnya ada gurunya dong. Nanti tersesat. Justru kalau yang punya guru itu namanya yang bisa tersesat. Ya, yang nggak mau. Ketika pikiranmu sudah diisi, maka tidak akan bisa yang menggapai yang namanya kesadaran atau kesadaran spiritual atau spiritual itu sendiri. Makanya harus dikosongkan, nggak ada siapa-siapa. Karena proses spiritual itu proses masing-masing, proses individu masing-masing yang hasilnya bukan untuk umum tapi untuk individu. Nah, untuk mencapai kenapa itu individu? Karena memang prosesnya masing-masing dan Sang Maha berharap itu kamu belajar sendiri, praktek sendiri. Makanya terciptalah kata-kata yang wujud lah kuning urip. Kata-kata leluhur, bukan kata-kata yang kata-kata leluhur, wujud lah kuning urip. Perjalanan proses laku atau proses atau perjalanan itu pasti berwujud. Jadi tidak hanya membaca buku, karena yang sudah mengatakan kepada Del kumandel sayang, yang mengatakan kepadamu sayang, sayangku Del kumandel kendewati, buku itu adalah sebuah hiburan. Makanya Eyang itu tidak begitu suka membaca karena sebuah hiburan. Ketika belajar spiritual harus praktek, mempraktekkan, terjun, pengalaman. Seperti layaknya engkau belajar seni bela diri. Semua orang bisa memukul, semua orang bisa menendang, tetapi pemenangnya adalah siapa yang menguasai seninya. Ya, makanya video yang ada itu Del kumandel, jika nanti kamu hadir di alam nyata dunia ini dan melihat jejak digital yang tonton untuk uang saku perjalanan spiritualmu. Nah, makanya api dan air menjadi sebuah cahaya. Nah, kita belajar dengan elemen apa? Api, air sudah. Kita belajar dengan elemen udara, angin, udara. Yang kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita ini makhluk air, hidup di dalam air 9 bulan. Ya. Udara itu apa? Udara itu ya sebenarnya air. Makanya supaya airnya, makanya bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya udara. What is English language? What is English language?
from word udara. Apa sih bahasa Inggrisnya? Air, A-I-R, air. Tapi orang bilang air. Air. Udara itu sebenarnya air. Makanya ada atmosfer yang melindungi. Supaya melindungi dari benda-benda di luar sana, juga melindungi jangan sampai keluar udaranya. Nah, bisa kan kamu ngebayangin di luar sana tidak ada udara, makanya orang pergi keluar tuh pakai tabung oksigen. Air atau udara adalah air. Seperti Petromak yang katakan bahwa elemen air atau elemen udara sama dengan bahasa Inggrisnya air, A-I-R, air. Ya, bahwa elemen udara itu sama seperti Petromak. Coba kalau minyak Petromak itu tidak dalam tabung, minyaknya dipompa, ya ada tekanannya, kok kamu nggak bisa lihat itu dan menyala seperti lampu. Sama sistem kerjanya. Udara itu sifatnya luar biasa, karakternya luar biasa. Dari kedangkalan spiritual yang udara, kita punya artikulasi, punya suara ini bisa didengarkan karena udara, frekuensinya, getarannya udara. Nah, apa gunanya udara ini? Elemen dalam tubuh kita ada udaranya supaya menekan airnya itu bergabung dengan api lalu jadilah cahaya. Makanya Cipat mau pancar 4 elemen menjadi satu, yaitu cahaya. Satu yang dimaksud adalah cahaya, yaitu Sang Maha. Nah, ketika udara ini ada, ini alat komunikasi, bro. Alat komunikasi kita dengan orang lain. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, bahkan dengan telepati. Nah, dengan telepati. Makanya menghirup udara, menahannya. Nah, yang kalau bernapas, yang itu kalau bernapas begitu, karena terbiasa bernapas cepat. Makanya kalau kita ngomong sama telkomandel itu yang selalu ditahan lalu ngobrol seperti itu. Elemen udara itu penting, dia sebagai merambat ya. Makanya bahaya menciptakan suatu ledakan, karena ledakan itu bisa merambat melalui udara. Yang ingat time travel, bahayanya karena menggunakan bahan bakar yang jika meledak bisa merambat melalui udara. Jadi udara ini untuk rambatan, jadi udara ini untuk komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Komunikasi dengan cahaya. Komunikasi dengan cahaya. Ketika engkau berkomunikasi dengan cahaya, engkau membutuhkan energi udara yang ada di dalam tubuhmu. Makanya Eyang bilang bahwa energi elemennya itu ada air, api, angin, tanah itu ada di luar. Kita ini menangkap sinyalnya, kita punya alatnya untuk menangkap sinyalnya, dan kita bisa berkomunikasi dengan yang namanya cahaya. Itu menurut kedangkalan spiritual Eyang. Kenapa yang membedah elemen, membongkar elemen cahaya, api, air, lalu udara. Nah, yang sebatang dulu ya, sebatang helai teh. Iya mah, ngarokok. Supaya selnya padat, ketika selnya padat pikirannya menjadi ngawur. Begitu.
ya, Del Kumandel Gendewati. Ini part ketiganya tentang elemen. Nanti part 4-nya elemen tanah, tapi yang sudah mau samadhi. Samadhi yang menggunakan udara. Kenapa ada sebuah bahasa yang namanya mantra? Mantra. Kenapa kita dituntut untuk bersuara, artikulasi, mantra, supaya energinya dari kita ini lebih mantap, ya, lebih mantap bertemu dengan cahaya. Tetapi melalui air juga bisa, makanya ada bunga-bunga itu sebagai simbol. Air adalah kekuatan menyerap energi negatif, diserap semua oleh air. Makanya kembang telon 3 warna, kantil, melati, kenongo. Alam semesta tahu apa yang harus diserap oleh air. Yang dipersembahkan kantil kumandel neng ati supaya ilmunya tidak hilang. Kenanga, sesuatu yang dikenang, yang dulu menjadi sejarah, dikembalikan lagi di dalam hati. Melati suci, dengan hati yang suci engkau akan menangkap sejarah kenangan itu, dan akan selalu ada di dalam rasamu, jiwamu, lubuk hatimu yang paling dalam atau batinmu. Itulah kita belajar rohani atau spiritual. Rohani atau spiritual. Tapi ingatlah, gunakan elemen api untuk menempamu. Ditempa dengan api supaya tercipta inti dari besi. Bingung kan? Inti dari besi itu apa? Keris, besi ditempa supaya murni. Makanya yang bilang dulu di video yang bahwa elemen apa dalam tubuh kita yang dari tanah adalah tulang. Ingat, tulang-tulang rumah itu adalah besi. Tanah, pasir, apapun itu ada besinya. Ditempalah dengan api keris itu sehingga murni, pure. You have a pure heart. Kamu mempunyai jiwa yang murni, and I can touch you. Rahayu.